Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah mengamati materai itu dengan seksama, King Ruo lalu mengembalikannya. Baiklah, aku pergi dulu, ucap Shin Mosu sambil meninggalkan tempat itu. Setelah Shin Mosu pergi, Kuan Yuin lalu membawa King Ruyue dan King Ling meninggalkan tempat itu. Saudara Ruo, apa tindakan kita? Tanya Hielong dengan penuh semangat. Saudara Hielong, kalian berdua tetap berada di kawasan istana untuk melindungi kakek Shin Mosu, sedangkan aku akan melakukan penyelidikan di wilayah perbatasan. Baik, jawab mereka berdua bersamaan. Setelah membagi tugas, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, sedangkan Hielong dan Helong menyusul Shin Mosu yang sedang melakukan pertemuan dengan utusan dari Kekaisaran Qian. Di aula istana Kekaisaran Dongnan. Di dalam ruangan telah hadir beberapa menteri dan para jenderal yang sedang duduk bersama para utusan dari Kekaisaran Qian. Tidak lama kemudian, Shin Mosu dengan pakaian kekaisaran jubah naga emasnya memasuki ruangan. Hormat pada Yang Mulia Kaisar, ucap semua orang sambil berlutut dengan hormat. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap sang kaisar sambil duduk di tahta kekaisaran. Maaf telah membuat para utusan menunggu. Sekarang silahkan sampaikan tujuan kedatangan kalian, ucapnya dengan hormat dan tegas. Yang Mulia Kaisar, aku Pangeran Qian Rongxie mewakili ayahku Kaisar Qian Xuan dan kakakku Qian Zhang ingin menyampaikan beberapa pesan pada Anda. Oh, silakan Pangeran. Baik, tetapi sebelum itu kami ingin menanyakan beberapa hal mengenai keberadaan calon permaisuri kekaisaran. Oh, mengapa bisa demikian dan apa hubungannya pangeran dengan istriku? Ucapnya dengan wajah heran sehingga membuat para utusan itu mulai terlihat kesal. Yang Mulia Kaisar, apakah Anda berpura-pura atau ingin membodohi kami? Suara Qian Rongxie mulai meninggi. Pangeran Qian Rongxie, mohon jaga sikap Anda, ucap Ao Lingtian berbicara dengan nada dingin. Hanya seorang jenderal berani berbicara tentang sikap di hadapanku. Kamulah yang harus menjaga sikap, jawabnya dengan tatapan menghina. Jenderal, ucap Shin Mosu meminta Ao Lingtian untuk tetap tenang. Baik Yang Mulia Kaisar, Pangeran Qian Rongxie, menanyakan sesuatu di luar urusan kekaisaran adalah sesuatu yang salah. Apakah Anda sudah paham itu? Ucap Shin Mosu tegas. Qian Rongxie dan para utusan terdiam. Kata-kata Shin Mosu itu seperti tamparan keras pada mereka sebagai para negarawan Kekaisaran Qian. Walaupun demikian, Qian Rongxie tidak ingin kehilangan kata. Kaisar, bukankah Anda yang tidak paham dalam masalah ini? Calon permaisuri adalah orang dari Kekaisaran Qian dan kami wajib tahu keadaannya, jawab sang pangeran. Pangeran Qian Rongxie, ini adalah masalah internal Kekaisaran Dongnan. Aku tidak ingin membicarakan hal-hal di luar itu. Sekarang sampaikan tujuan kedatangan kalian, ucap Shin Mosu. Tiba-tiba Qian Rongxie tertawa. Yang Mulia, Anda sungguh lucu. Jika bukan karena Anda merebut putri Kuan Yuin dari kakakku, Qian Zhang, tentu aku tidak akan datang dan menginjakkan kaki di wilayah kekaisaran yang lemah ini. Tiba-tiba Shin Mosu tertawa lepas sambil menatap Qian Rongxie dan rombongannya dengan pandangan mengejek. Apakah kalian kelompok pelawak yang dikirim oleh Kaisar Qian Xuan untuk menghibur kami di tempat ini? Wajah Qian Rongxie memerah dengan luapan emosi yang membuncah dadanya. Orang-orang lemah yang mengandalkan kekuatan orang lain memang suka bertindak sombong. Sesuatu yang tidak lucu pun mereka tertawai. Jika saja tidak mendapat dukungan dari Sekte Gunung Emas, aku yakin kalian akan berlutut di hadapan kami. Ucap Qian Rongxie yang semakin tidak mampu menahan emosi. Anak kecil mulutnya memang seperti itu. Sudah salah,
Sombong bahkan tidak tahu malu, ucap seorang pemuda memasuki aula istana mengejek. Kamu, ucap Qian Rongxie menunjuk pemuda tersebut dengan wajah memerah. Apakah kau tidak paham maksudku? Jika demikian maka aku akan menjelaskannya. Pertama, kalian berbicara dan masuk di tempat yang salah. Kedua, sebagai anak kecil kemarin sore kau terlalu sombong dan sepertinya harus diajari dengan benar supaya dapat berbicara lebih sopan. Ketiga, baru kali ini aku melihat seseorang yang sangat tidak tahu malu. Kalian dengan beraninya mengatakan bahwa Yang Mulia Kaisar merebut putri Kuan Yuyin. Qian Rongxie, kau dan kakakmu Qian Zhang benar-benar manusia bermuka tebal. Jangan-jangan urat malumu sudah tidak ada. Cie, sangat memalukan, ucap salah satu dari dua pemuda yang baru masuk itu. Kau, teriak Qian Rongxie murka. Pangeran jangan, kita masih di istana kekaisaran Dongnan, ucap seorang menteri mengingatkan. Saudara Helong lihat, dia benar-benar anak kecil. Dikatai seperti itu saja sudah meradang, ucap Hielong sambil tertawa keras. Hielong kamu memang suka bercanda. Aku suka itu, ucap Sin Mosu sambil tertawa lepas. Ejekan yang dilontarkan oleh King Hielong benar-benar membuat semua orang di dalam ruangan itu tertawa lepas, sedangkan di hadapan mereka, Qian Rongxie meradang dan menahan diri dalam kemarahan. Gelak tawa memenuhi ruangan. Semua orang di dalam ruangan itu tidak menyangka bahwa kehadiran Hielong dan Helong begitu berani menghina utusan dari kekaisaran Qian, bahkan tindakan mereka didukung penuh oleh sang kaisar. Perdana Menteri Huo Buzang dan para jenderal yang berada di dalam ruangan itu berbisik-bisik sambil menatap ke arah Helong dan Hielong. Qian Rongxie, silakan pergi dan pulang. Laporkan pada ayahmu bahwa kekaisaran Dongnan menolak apapun tuntutan kalian, ucap Helong tegas sambil menunjuk pintu keluar. Kamu, Qian Rongxie, aku rasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Pergi atau kami bertindak lebih jauh, ucap Sin Mosu dengan dingin. Sin Mosu, jangan kira kami takut padamu. Seharusnya demikian, jawab Hielong memotong kata-kata Qian Rongxie. Siapa kamu yang begitu lancang dan berani berbicara padaku? Ucap sang pangeran. Anak kecil, bahkan Qian Xuan tidak pantas berbicara seperti itu padaku. Apakah kamu ingin melihat murkaku? Jawab Hielong sambil melepaskan aura penindasan yang luar biasa dari tubuhnya. Dengan seketika seorang jenderal melepaskan aura perisai untuk melindungi Qian Rongxie. Pangeran, dia bukan orang sembarangan. Mohon untuk tidak memaksanya bertindak lebih jauh lagi, ucap sang jenderal tersebut. Qian Rongxie menatap Hielong dengan kemarahan yang luar biasa. Kamu akan menanggung akibatnya, ucap sang pangeran dingin. Anak kecil, jangan mengacamku jika pada akhirnya kamu akan mengadu pada ayahmu, jawab Hielong sambil menghampiri Qian Rongxie dan terus mendekatinya. Dengan segera dua jenderal yang ada di sisinya maju dan melindungi Qian Rongxie sambil melepaskan aura perlindungan. Perisai transparan yang diciptakan oleh kedua jenderal itu retak. Saudara, dia sangat kuat, ucap salah seorang jenderal pada temannya berbicara melalui telepati. Tuan muda, jangan bertindak lebih jauh, tidak elok jika kalian melakukan kekerasan pada kami, ucap sang menteri yang ada berdiri di sisi Qian Rongxie memberanikan diri berbicara pada Hielong yang terus berjalan mendekati mereka. Aku tahu batasanku, tapi aku ingin melihat keberanian bocah kecil ini. Apakah dia masih berani berbicara tinggi di hadapanku? Jawab King Hielong dengan tatapan tajam. Qian Rongxie yang melihat Hielong terus mendekatinya itu merasakan bahwa ancaman itu bukanlah bualan belaka. Baik, kami akan pergi, ucap sang menteri sambil berdiri. Bagus, akhirnya kamu sadar diri. Hielong memprovokasi sambil menarik aura penindasan dari tubuhnya. Kau, Qian Rongxie ingin berbicara tetapi tindakannya dihentikan langsung oleh sang menteri. Tuan Menteri, sampaikan pada Qian Xuan, ataupun pada Qian Zhang. Jika ingin berbicara datanglah sendiri. Jangan seperti kodok dalam tempurung. Terlebih lagi telah mengutus kalian serta cebong kecil ini, ucap Hielong sambil menunjuk Qian Rongxie dengan tertawa lepas.
Kata-kata Hielong itu sekali lagi membuat semua orang yang ada di dalam istana tertawa, tetapi tidak bagi Qian Rongxie. Saat ini dia benar-benar telah lepas kendali. Kamu, teriaknya sambil menunjuk Hielong. Pulanglah, aku sudah tidak ingin berbicara denganmu, jawabnya sambil pergi mengabaikan Qian Rongxie yang begitu marah. Tunggu saja, aku akan kembali dengan... Oh, apakah kamu ingin menyerang Kekaisaran Dongnan? Jika begitu dengarkan baik-baik, sampaikan pada ayahmu. Kekaisaran Dongnan siap melayani dengan sepenuh hati. Pangeran, sudah. Jangan mengacaukan rencana yang sudah ada, ucap sang menteri berbicara pada Qian Rongxie untuk menahan diri. Dengan mengibaskan lengan bajunya Qian Rongxie lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Qian Rongxie dan rombongannya meninggalkan tempat itu, Shin Mosu lalu mulai berbicara. Kita telah mengetahui tujuan mereka yaitu untuk mengulur waktu dan sebagai bentuk tantangan terbuka. Para jenderal, tingkatkan penjagaan di wilayah perbatasan dengan mengirim pasukan cadangan di wilayah perbatasan. Baik Yang Mulia Kaisar. Setelah membagi tugas, Shin Mosu lalu membubarkan pertemuan tersebut. Di tempat lain, King Ruo menemui Xie Qi, Xie Jiu, Xie Ba, dan Xie Liu yang sebelumnya bertugas melindungi orang-orang dari klan Quan yang sedang meninggalkan wilayah Kekaisaran Qian. Mereka berbincang-bincang dengan santai mendengarkan laporan Xie Ba dan yang lainnya. Xie Ba, bagaimana keadaan kota ini? Tanya King Ruo. Baik penguasa, selama ini tempat ini aman-aman saja terutama dari orang-orang aliran hitam. Bagus. Lalu bagaimana dengan para keluarga bangsawan lainnya? Apakah mereka melakukan penentangan? Sepertinya tidak ada penguasa, jawab Xie Liu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku akan menuju wilayah perbatasan, dan aku ingin kalian berempat tetap berada di ibu kota, membantu saudaraku Hielong dan Helong melindungi kaisar. Baik penguasa, jika demikian aku pergi, ucap King Ruo sambil meninggalkan tempat itu. Dengan tenang King Ruo lalu bergerak meninggalkan ibu kota Kekaisaran Dongnan menuju wilayah perbatasan. 4 jam kemudian King Ruo tiba di kerajaan Hei yang merupakan kerajaan yang paling dekat dengan wilayah perbatasan Kekaisaran Qian. Dari atas langit, King Ruo dapat melihat ibu kota kerajaan Hei yang ternyata telah mempersiapkan diri dengan meningkatkan penjagaannya. Di setiap gerbang kota, puluhan ribu prajurit yang siap digerakkan bersiaga dengan para jenderal utamanya. Sepertinya kakek Mosu benar-benar sudah memperhitungkan kekacauan ini, batinnya sambil terus memeriksa tempat itu. Setelah memasukkan Huo Zoudao ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu turun dari atas langit memasuki kota tersebut, untuk memastikan kesiapan pasukan kerajaan itu. Saat mendekati gerbang kota, dengan segera beberapa prajurit yang berjaga di tempat itu langsung melakukan pemeriksaan padanya. Dengan tenang King Ruo menunjukkan lencana Jenderal Kekaisaran Dongnan yang dia miliki. Jenderal, silakan masuk, ucap komandan pasukan yang berjaga mempersilakan King Ruo dengan hormat. Baik, komandan, bawa aku menemui Yang Mulia Raja. Baik Jenderal, sambil bergerak memimpin King Ruo menuju istana kota. Di dalam aula istana kota kerajaan Hei, seorang pria paruh baya mondar-mandir sambil menatap beberapa jenderal dan menteri yang masih berada di dalam ruangan itu dengan gelisah. Walaupun sudah ditenangkan oleh para menteri dan jenderal yang ada di tempat itu, namun sang raja masih belum bisa duduk dengan tenang. Situasi yang terjadi antara Kekaisaran Qian dan Kekaisaran Dongnan benar-benar menghilangkan ketenangan dalam dirinya. Jenderal, apakah sudah ada laporan dari ibu kota Kekaisaran mengenai hasil pertemuan dengan utusan dari Kekaisaran Qian itu? Belum Yang Mulia. Lalu bagaimana dengan pasukan Kekaisaran yang ada di perbatasan? Yang Mulia, saat ini para jenderal Kekaisaran yang sedang bertugas di tempat itu sedang memperkuat pasukan dengan mendatangkan pasukan cadangan dari beberapa kerajaan dan menutup pintu utama yang memasuki wilayah Kekaisaran Dongnan. Hais, mengapa aku merasa tidak tenang? Para menteri, apakah aku harus membatalkan kepergianku ke ibu kota Kekaisaran? Yang Mulia, pergilah. Ini adalah acara penobatan permaisuri Kekaisaran.
Sangat tidak elok jika seorang raja bawahan tidak menghadiri acara tersebut. Adapun urusan keamanan kerajaan serahkan pada kami, ucap seorang menteri menjawab dengan tegas. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba seorang komandan pasukan memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. "Komandan, ada apa? Seorang jenderal dari ibu kota kekaisaran ingin menemui Anda." "Kebetulan sekali. Bawa jenderal itu masuk." "Baik Yang Mulia," ucapnya langsung meninggalkan ruangan. Tidak lama kemudian, sang komandan kembali membawa King Ruo bersamanya. Kehadiran King Ruo di dalam ruangan tersebut mendapat sambutan hangat sang raja dengan tatapan aneh dan ragu. "Silakan jenderal," ucap sang raja mempersilakan King Ruo dengan hormat. "Yang Mulia Raja Su Qingyan, serta para menteri dan para jenderal. Aku Jin Seruo, jenderal pengawas yang dikirim oleh Yang Mulia Kaisar untuk bertugas di wilayah perbatasan. Kebetulan aku melewati tempat ini, jadi aku ingin mengetahui dan melihat kekuatan pasukan yang dimiliki kerajaan Hei. Selain itu aku juga menyampaikan pesan dari Yang Mulia Kaisar Sin Mosu untuk meminta Yang Mulia Raja untuk datang ke ibu kota." Su Qingyan terdiam sesaat sambil menatap King Ruo dengan ragu, bahkan semua orang yang ada di dalam ruangan itu. King Ruo yang memahami keraguan itu lalu menunjukkan lencana emas dan materai kekaisaran yang telah dia tiru dari materai Kaisar Sin Mosu sebelumnya. "Apakah ini cukup?" Baik jenderal," jawab mereka dengan hormat setelah melihat lencana dan materai kekaisaran tersebut. King Ruo memahami keraguan itu, karena wajar jika mereka berhati-hati pada setiap orang yang mengaku dari ibu kota kekaisaran. Terlebih lagi dengan masa kekacauan tersebut. "Apakah sebelumnya ada jenderal kekaisaran yang datang di tempat ini?" tanya King Ruo. "Ada jenderal, Jenderal Huo'er dan beberapa jenderal lainnya. Mereka memberi perintah untuk meningkatkan penjagaan di setiap gerbang kota," jawab Su Qingyan. King Ruo menganggukkan kepala. "Lalu bagaimana dengan kekuatan pasukan yang kalian miliki saat ini?" tanya King Ruo. "Jenderal Jin Seruo, saat ini kami memiliki 35.000 pasukan. 15.000 sudah dikirim ke wilayah perbatasan dan di dalam kota saat ini ada 20.000 pasukan," jawabnya. "Bagus, itu sudah lebih dari cukup." Setelah menerima laporan itu, King Ruo lalu menjelaskan strategi yang harus dilakukan apabila perang itu benar-benar terjadi dengan rinci. "Aku harap kalian tetap tenang, dari semua strategi aku jelaskan, apakah kamu mengerti?" "Kami sangat mengerti jenderal," jawab semua orang senang. "Baik, jika demikian aku akan pergi." Su Qingyan terlihat ragu dan ingin bertanya, tetapi dia mengurungkan niatnya. "Yang Mulia, ada apa? Katakan saja," ucap King Ruo. Apakah Jenderal Jin Seruo sudah mengetahui perkembangan dari ibu kota kekaisaran?" tanya sang raja. King Ruo menggelengkan kepalanya. "Aku juga belum mendapat kabar mengenai hasil dari pertemuan itu, tetapi yang pasti kita harus mempersiapkan diri," jawab King Ruo. "Baik," jawab semua orang. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu bergerak menuju benteng perbatasan. Setelah King Ruo pergi meninggalkan tempat itu, Su Qingyan juga meninggalkan kerajaan Hei menuju ibu kota kekaisaran. Di wilayah perbatasan Kekaisaran Dongnan dan Kekaisaran Qian, di dalam tenda utama pasukan Kekaisaran Dongnan, Huo'er dan beberapa jenderal duduk dan berbincang-bincang dengan tenang sambil menikmati minumannya dengan santai. Walaupun terlihat tenang dan santai, tetapi sebenarnya mereka sangat tegang, terutama menunggu hasil pertemuan yang sedang berlangsung di ibu kota Kekaisaran Dongnan. "Saudara sekalian, apa pendapat Anda mengenai perseteruan ini?" tanya Huo'er. "Aku rasa Yang Mulia Kaisar Sin Mosu sangat luar biasa," jawab seorang jenderal sambil terkekeh senang. "Benar, dia bahkan menikahi wanita yang sangat dipuja-puja oleh Qian Zhang yang sangat tidak tahu malu itu." "Hais, bukan itu maksudku," ucap Huo'er sambil menggelengkan kepala. "Maksud jenderal besar tanggapan yang seperti apa?" "Kami tentu saja mendukung Yang Mulia Sin Mosu," seorang jenderal berpendapat. "Hais, wanita memang suka membawa masalah." Huo'er membatin sambil menggelengkan kepalanya.
Dia tidak menyangka jika pernikahan yang bahagia itu ternyata mengundang kekacauan, terutama keamanan dan kedamaian antar dua kekaisaran. Dia menyadari sepenuhnya bahwa yang salah dalam kasus ini adalah pihak Kekaisaran Qian yang tidak tahu malu. Namun walau bagaimanapun kekacauan ini tetaplah disebabkan karena seorang wanita. Aku yakin pembicaraan itu akan menemukan jalan buntu, karena Yang Mulia Kaisar tidak sangat mencintai Putri Kuan Yuyin. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah mempersiapkan pasukan, ucap Huo Er sambil menyesap minumannya. Jenderal besar benar, ucap seorang jenderal yang menimpal sambil melanjutkan perbincangan mereka dengan tenang. Di atas langit, King Ruo yang telah tiba di benteng perbatasan langsung mengawasi kesiapan pasukan yang ada di tempat itu. Setelah mengawasi kesiapan pasukan, King Ruo lalu turun dari langit menuju tenda utama para jenderal. Saat akan bergerak mendekati tenda utama itu, tiba-tiba cincin penyimpanannya bergetar. Dari saudara Hielong, batinnya sambil memeriksa lencana giok jiwa tersebut. Sepertinya perang benar-benar akan terjadi. Batinnya lalu memanggil Husan, Xiewu, Jin Han dan Tu Hai. Kalian berempat pergilah ke ibu kota Kekaisaran Qian. Lakukan penyelidikan dan laporkan setiap informasi yang kalian peroleh padaku, terutama pergerakan mereka. Baik penguasa, jawab Husan dan yang lainnya lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Setelah Husan dan yang lainnya meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu mendatangi tenda utama. Tubuhnya muncul di dalam tenda mengejutkan Huo Er dan para jenderal lainnya. Saudara, siapa Anda? Tanya Huo Er dengan sikap waspada. King Ruo tersenyum santai lalu duduk di kursi. Apakah hanya ini minuman kalian? Sambil menuangkan minuman pada gelas dan menyesapnya dengan santai. Jenderal besar Huo Er, serta jenderal lainnya, duduklah. Ucap King Ruo santai. Tapi seorang di antara mereka menyela dengan ragu. Aku baru datang dari ibu kota kekaisaran ingin menyampaikan beberapa informasi. Saudara, mohon identitas Anda, ucap Huo Er dengan tenang dan penuh hati-hati. Dengan tenang King Ruo lalu menunjukkan lencana dan materai kekaisaran. Tiba-tiba dengan segera para jenderal tersebut berlutut dengan hormat. Jenderal pengawas, mohon maaf karena kami tidak mengenal Anda, ucap Huo Er dengan hormat. Duduklah, ucap King Ruo mempersilakan. Setelah mereka menduduki kursinya masing-masing, King Ruo lalu menyampaikan informasi yang baru saja dia terima dari Hielong. Perundingan di ibu kota gagal, dan saat ini Pangeran Qian Rongxie sudah meninggalkan ibu kota kekaisaran. Biarkan mereka pergi dengan aman, ucap King Ruo. Baik jenderal, tapi, jawab Huo Er ragu. Jenderal Huo Er, ada apa? Ucap King Ruo. Mengapa kita tidak membunuhnya saja? Jawab Jenderal Huo Er. Tenanglah, pertama dia adalah duta kekaisaran. Selain itu dia masih berguna, ucap King Ruo sambil tersenyum kecil. Baik, karena perang pasti terjadi, aku ingin mendengar strategi perang yang akan kalian lakukan. Ucap King Ruo sambil menatap Huo Er dengan lekat. Baik jenderal, jawab Huo Er sambil menjelaskan strategi yang akan digunakan dengan rinci sambil menunjuk pada titik serangan pada peta yang ada di hadapan mereka. King Ruo menganggukkan kepala dan mengerti. Sungguh strategi yang luar biasa, tapi akan lebih bagus lagi jika kalian menggunakan serangan gerilya. Buat kekacauan pada pasukan utama mereka. Pancing dan sergap di titik penyergapan. Karena saat ini Pangeran Qian Rongxie sedang meninggalkan ibu kota kekaisaran, secara langsung dia pasti akan mengamati kekuatan pasukan yang kita miliki. Aku ingin kalian membagi jumlah pasukan dan menyembunyikannya di tempat strategis, ucap King Ruo. Tiba-tiba mata Huo Er dan yang lainnya bersinar. Apakah ini alasan jenderal tidak ingin membunuhnya? Tanya Huo Er. Benar, tipu dan bodohi dia. Dengan demikian, perang gerilya ini akan semakin efektif. Apakah kita akan melakukan perang di dalam benteng kita? Tanya seorang jenderal lainnya. Benar, karena kita masih ada banyak waktu,
Tempatkan berbagai jenis mantra formasi pembantaian di tempat-tempat ini, jawab King Ruo sambil menunjukkan tempat yang dimaksud pada peta. Baik Jenderal, jawab mereka dengan hormat. Selain itu, aku juga ingin kalian menunggu. Biarkan mereka menyerang lebih dulu. Baik Jenderal, kami mengerti. Baik, jika demikian, aku akan pergi. Baik Jenderal, terima kasih. Namun sebelum pergi, kami ingin tahu dengan siapa kami berbicara. Oh maaf sebelumnya, aku lupa untuk memperkenalkan diri. Aku Jinse Ruo, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Huo Er dan para jenderal itu saling berpandangan. Jenderal, Anda? Tanya Huo Er heran. Sin Jinse Ruo, ucap King Ruo menghilangkan kecurigaan mereka. Baik Jenderal, kami mengerti, ucap Huo Er sambil menganggukkan kepalanya. Jenderal Huo Er, serta para jenderal semuanya. Aku akan pergi. Aku serahkan tugas ini secara penuh pada kalian. Mungkin dalam waktu beberapa hari lagi Yang Mulia Kaisar juga akan tiba di tempat ini. Baik Jenderal, jawabnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah berkata-kata King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo pergi, Huo Er lalu memberi instruksi pada para jenderal bawahannya. Mari bekerja, ucapnya sambil membawa para jenderalnya bergerak meninggalkan ruangan itu. Di atas langit, duduk di atas punggung Huo Mingzi, King Ruo terus mengamati pergerakan yang dilakukan oleh Huo Er serta para jenderalnya yang bekerja dengan cekatan. Mereka benar-benar luar biasa, ucap Huo Mingzi. Benar, mereka begitu sigap, balas King Ruo senang sambil meminta Huo Mingzi kembali ke ibu kota kekaisaran. Tapi penguasa, bagaimana dengan perang ini? Apakah kita akan meninggalkan wilayah perbatasan ini begitu saja? Mingzi, perang itu tidak akan terjadi begitu saja. Menggerakkan pasukan dalam jumlah yang sangat banyak itu memerlukan waktu beberapa hari ini, sehingga kita masih memiliki waktu untuk bersantai di ibu kota kekaisaran dan mengikuti acara penobatan permaisuri kekaisaran, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawabnya sambil bergerak meninggalkan tempat. Di ibu kota kekaisaran, di dalam kamar kaisar. Istriku, pembicaraan yang baru saja kami lakukan gagal. Telah dipastikan perang akan segera terjadi. Bagaimana bisa? Apakah mereka? Tanya Kuan Yuyin penasaran. Intinya mereka membuat masalah, itu saja. Yuyin Er, ada apa? Ucapnya sambil menatap wajah sang istri yang terlihat tidak tenang. Kakak, aku ucapnya dengan ragu. Katakanlah, jika itu masalah, mari kita cari solusinya bersama, ucap Sin Mosu lembut. Kakak, maaf aku telah membuat masalah ini. Syat, yang membuat masalah itu adalah mereka, bukan kita. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja, jawab Sin Mosu sambil memeluk sang istri dengan lembut. Kuan Yuyin menganggukkan kepalanya sambil membalas pelukan hangat sang suami dengan erat. Istriku, perang adalah hal yang tidak mungkin dapat kita hindari. Aku harap kita memenangkan peperangan ini, dengan demikian aku dapat mengukuhkan namaku dan membuat kekuatan lain akan semakin segan pada kita. Aku juga mengharapkan kemenangan itu, jawab Kuan Yuyin lembut. Mari kita beristirahat, jangan terlalu dipikirkan. Serahkan semuanya padaku. Kuan Yuyin terdiam sambil merasakan kedamaian dalam pelukan sang suami. Di tempat lain, di atas langit kota, Huo Mingzi yang membawa King Ruo tiba di ibu kota kekaisaran. Dari atas langit mereka dapat melihat penjagaan yang semakin meningkat. Sus, Zin dan Zan muncul di atas langit. Kalian berdua bekerja samalah dengan Sieba dan yang lainnya. Awasi pergerakan semua orang yang ada di dalam kota, dan laporkan padaku apabila menemukan sesuatu yang mencurigakan, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Zin dan Zan pergi, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu menemui King Ling yang ada di dalam kamar istana tamu kehormatan. Di tempat lain, kota Yunbai, ibu kota kekaisaran Qian. Aula istana kekaisaran. Qian Xuan dan putranya Qian Zhang duduk dengan tenang sambil menyesap minumannya dengan santai. Ayah, apakah adik Qian Rong Xie akan berhasil? Tentu saja.
Aku yakin kaisar muda itu tidak akan menolak permintaan kita, jawabnya sambil tertawa. Tapi ayahanda, bagaimana jika dia menolak? Bukankah itu semakin bagus karena dengan demikian kita memiliki alasan yang jelas untuk menaklukkan mereka, ucap Qian Xuan dengan wajah gembira. Benar, dari kekuatan saja mereka sangat jauh di belakang kita. Selain itu kaisar baru ini adalah kaisar yang masih muda, jadi aku yakin, kita dapat mengalahkannya dengan mudah, ucap Qian Zhang berpendapat. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba, Qian Xuan mendapat pesan jiwa dari Qian Rongxie yang menyatakan bahwa pihak Kekaisaran Dongnan telah mempermalukannya. Krar, gelas yang ada di tangan Qian Xuan tiba-tiba hancur. Ayah, ada apa? Sin Mosu keparat itu telah mempermalukan kita. Qian Zhang segera panggil para raja. Kita akan menggerakkan pasukan. Kita akan berperang, ucapnya dengan kemarahan yang menyala. Baik ayah, jawabnya sambil meninggalkan ruangan. 2 hari berlalu begitu saja. Menjelang pagi di dalam kamar, King Ruo yang sedang tertidur bersama King Ling tiba-tiba terbangun. Kakak, ada apa? Tanya King Ling yang juga terbangun. Aku mendapat pesan dari Husan, bahwa Qian Xuan dan Qian Zhang sudah menggerakkan pasukan untuk melakukan penyerangan. Apakah kakak akan langsung melaporkannya pada kakek Sin Mosu? Aku rasa tidak perlu. Aku juga tidak ingin membuatnya cemas sehingga akan mempengaruhi acara penobatan ini. King Ling terdiam sesaat lalu menatap sang suami. Apa itu berarti kakak akan segera pergi ke wilayah perbatasan? King Ruo menggelengkan kepalanya. Perang antar kekaisaran itu tidak mudah, akan memerlukan waktu beberapa minggu untuk menggerakkan semua pasukannya agar dapat terkumpul dalam suatu tempat dalam jumlah yang sangat banyak. Aku akan tetap di ibu kota kekaisaran untuk mengikuti acara penobatan, setelah itu mungkin kita langsung berangkat menuju perbatasan bersama yang lainnya. Baik, aku mengerti, ucap King Ling sambil meminta King Ruo untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti acara penobatan. Di alun-alun istana ibu kota Kekaisaran Dongnan. Tempat itu begitu semarak. Di atas panggung, telah hadir para raja, para bangsawan yang mendapat undangan, serta seluruh rakyat ibu kota Kekaisaran yang akan menyaksikan acara penobatan tersebut, terus berdatangan, sehingga membuat alun-alun istana kota yang begitu luas tersebut kini terlihat begitu sempit. Di dalam kerumunan besar itu, King Ruo yang menggunakan tampilan Jenderal Jin Song terus membaur bersama rakyat sambil mengamati pergerakan setiap orang dengan tajam. Di setiap sudut tempat di alun-alun kota, Xie Qi, Xie Ba, Xie Jiu, Liu, Zin dan Zan terus bersiaga, sambil mengamati semua tamu yang datang dengan penuh selidik. Di deretan kursi kehormatan, duduk King Ruyue yang didampingi King Ling berbincang-bincang dengan santai yang juga ikut mengamati pergerakan semua orang yang ada di tempat itu. Saat matahari mulai meninggi, tiba-tiba suara gong memecah mengheningkan tempat itu bersamaan dengan kehadiran Sin Mosu dan Kuan Yuyin yang datang bersama iring-iringan para dayang istana dan prajurit. Bersama kelompok tersebut, tampak Hielong dan Helong yang menyamar sebagai prajurit kekaisaran mengikuti Sin Mosu dengan tenang. Hormat pada Yang Mulia Kaisar dan calon permaisuri Kekaisaran Dongnan, ucap Perdana Menteri Huo Buzang memimpin semua orang untuk berlutut menyambut kedatangan rombongan tersebut dengan hormat. Dengan segera semua orang yang ada di tempat itu berlutut. Setelah Sin Mosu dan Kuan Yuyin duduk di atas tahtanya, semua orang lalu berdiri kembali. Dung, sekali lagi suara gong bergema. Yang Mulia Putri Kuan Yuyin memberikan penghormatan pada langit dan bumi. Suara Perdana Menteri Huo Buzang bergema dengan keras memandu acara tersebut. Kuan Yuyin yang didampingi oleh para dayang istana lalu berlutut di hadapan altar dan memberi hormat pada langit dan bumi. Setelah itu Kuan Yuyin melakukan penghormatan kepada Sang Kaisar, yang dilanjutkan dengan pemberian lencana dan materai kekaisaran, serta pemasangan mahkota di atas kepalanya. Yang Mulia Permaisuri, bangkitlah. Ucap Huo Buzang menandakan ritual penobatan itu telah selesai. Pada saat Kuan Yuyin berdiri, semua orang yang ada di tempat itu lalu mengambil sikap berlutut. Hormat pada Yang Mulia Permaisuri Kuan Yuyin,
dan Yang Mulia Kaisar Shin Mosu, ucap semua dengan hormat. Berdirilah, hormat kalian aku terima, jawab Shin Mosu dan Kuan Yuyin bersamaan. Suasana khidmat itu kini berubah menjadi suasana yang penuh dengan kegembiraan. Satu persatu para tamu undangan, para raja dan para bangsawan yang ada di atas panggung memberikan ucapan selamat pada Kuan Yuyin yang kini duduk berdampingan dengan Shin Mosu. Saudara Hielong, Helong, ini adalah saat yang paling krusial. Bersiaplah. Ucap King Ruo berbicara melalui telepati pada kedua saudaranya yang berada di belakang Shin Mosu tersebut saat melihat beberapa pergerakan yang mencurigakan. Baik, jawab mereka berdua. Selain Hielong dan Helong, puluhan para kultivator dewa tingkat bumi, dan beberapa kultivator tingkat dewa langit yang merupakan para pengawal pribadi Shin Mosu juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Satu persatu para utusan tersebut mulai memberi ucapan selamat serta memberikan hadiah berupa sumber daya langka. Pada saat Bai Lisi, dari kerajaan Bai maju, tiba-tiba sang jenderal yang datang bersamanya langsung menyerang sang raja dan melepaskan tembakan tombak pada Kuan Yuyin. Tombak emas yang merupakan senjata dewa tingkat langit itu melesat ke arah Kuan Yuyin dengan kecepatan puncaknya. Kakek serahkan padaku, ucap Hielong sambil menghadang tombak tersebut. Duar, ledakan keras mengguncang tempat itu dan melempar Hielong beberapa meter. Dengan seketika tempat yang penuh dengan kebahagiaan itu menjadi kacau terutama di barisan para tamu undangan. Zan, ucap King Ruo memberi perintah pada kedua pelayannya tersebut. Perisai kubah langit muncul dan menutupi panggung. Helong langsung bergerak menyerang sang jenderal tersebut, sedangkan beberapa jenderal lainnya segera menolong Raja Bai Lisi yang terluka parah. Duar, ledakan keras mengguncang panggung. Pertarungan sengit itu terjadi saat sang jenderal berusaha melarikan diri, namun dengan segera ditahan oleh perisai kubah langit yang diciptakan oleh Zin dan Zan, sehingga membuat sang jenderal harus bertarung dengan sekuat tenaganya. Keparat, aku akan mencabut gigi dan mencungkil matamu itu, teriak Hielong murka sambil bergerak menyerang membantu Helong. Sekuat apapun sang jenderal memberikan perlawanan, namun tetap saja dapat dikalahkan oleh Helong dan Hielong dengan mudah. Di bawah panggung, prajurit yang berjaga langsung mengamankan situasi dengan menenangkan suasana yang benar-benar kacau tersebut. Di bagian gerbang benteng istana, para jenderal yang berada di tempat tersebut langsung menutup dan mengunci gerbang benteng. Di dalam kerumunan yang kacau itu, tiba-tiba ratusan para pemuda yang menggunakan jubah bangsawan melepaskan pakaian mereka dan menggunakan topeng lalu menyerang semua orang di tempat itu dengan membabi buta. Tangkap dan bunuh para penyusup itu, teriak Ao Lingtian memberi perintah. Ini aneh, bagaimana bisa ada para penyusup ini? King Ruo membatin sambil bergerak menyerang para penyusup dengan menggunakan pisau cahaya Shen Guang. 7 cahaya keemasan melesat ke berbagai arah menyerang para kultivator bertopeng tersebut. Suasana di bawah panggung begitu kacau saat kumpulan para penyusup bertopeng perak tersebut semakin membabi buta, sedangkan namun di atas panggung, para raja dan tamu kehormatan lainnya bahkan tidak bergerak dari tempat duduknya. Yang mulia para utusan, mohon untuk tenang dan tidak bergerak. Kita aman, ucap Hielong dengan tenang. Di hadapan mereka, sang jenderal yang menyerang Kuan Yuyin sebelumnya kini telah dilumpuhkan oleh Helong dengan kaki dan tangan terikat rantai. Duar, tamparan keras King Hielong menghancurkan dantian sang jenderal. Ark, teriaknya kesakitan. Matanya memerah menahan sakit menatap Kuan Yuyin dengan semua orang penuh dengan kebencian dan kemarahan. Prajurit, ucap Helong meminta prajurit untuk menjaganya. Di tahtanya, Shin Mosu masih menenangkan Kuan Yuyin yang masih sedikit ketakutan. Tenanglah, semuanya akan baik-baik saja, ucapnya dengan lembut sambil mengawasi kekacauan yang sedang terjadi di bawah panggung. Shin Mosu tidak menyangka jika jenderal tersebut akan melakukan tindakan yang begitu nekat. Yang membuatnya semakin penasaran adalah, dirinya bahkan tidak merasakan kebocoran aura pembunuhan dari jenderal tersebut. Jika saja pengatur pelaksana kegiatan tidak membuat jarak pembatas,
Sudah dapat dipastikan bahwa Yuin Er tidak akan selamat, batinnya murka. Walaupun hatinya begitu murka, tetapi Shin Mosu masih tetap menunjukkan sikapnya yang tenang. Di bawah panggung, dalam waktu singkat ratusan para penyusup tersebut dapat dilumpuhkan, bahkan sebagian di antara mereka berubah menjadi kabut darah saat pisau cahaya Shen Guang menghantam tubuhnya. Setelah suasana sedikit tenang, Shin Mosu lalu bangkit berdiri dari tahtanya. Acara ini telah selesai. Silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Pihak kekaisaran akan mengurus masalah ini dengan serius. Bagi mereka yang kehilangan anggota keluarga ataupun yang mengalami luka akan mendapatkan kompensasi yang pantas, ucapnya membubarkan acara tersebut dengan tegas. Ribuan prajurit yang ada di tempat itu lalu mengarahkan semua orang yang akan keluar dari dalam benteng untuk melakukan pemeriksaan di pintu gerbang. Tahan mereka yang tidak memiliki lencana dan identitas. Selain itu, aku juga ingin kalian menahan orang-orang dari Kekaisaran Qian dan Kerajaan Bai. Ucap Ao Lingtian memberi perintah. Di atas panggung kehormatan, para raja lalu diarahkan oleh para jenderal dan prajurit untuk kembali ke tempat penginapan mereka masing-masing. Para raja dan utusan, kembalilah dan beristirahat. Besok pagi aku akan mengadakan pertemuan internal dengan kalian semua, ucap Shin Mosu memberi perintah. Baik yang mulia, jawab mereka dengan hormat lalu meninggalkan tempat itu. Setelah para raja dan utusan dari kerajaan bawahan meninggalkan tempat itu, King Ruyue dan King Ling lalu menghampiri Kuan Yuyin yang masih terlihat sedikit ketakutan dan membawanya pergi dari tempat itu. Adik Yuyin, tenanglah. Semuanya kini telah dalam kendali, ucap King Ruyue. Baik kakak, jawabnya dengan gugup. Sus. King Ruo muncul di atas panggung menghampiri Hielong dan Helong yang terus mengawasi para tawanan dan jenderal yang menyerang sebelumnya. Saudara Ruo, hampir saja, ucap Hielong sambil menggelengkan kepalanya. Sudahlah, tidak apa-apa. Mari kita melakukan pemeriksaan, ucapnya sambil menghampiri puluhan kultivator dewa tingkat rendah hingga tingkat dewa bumi. 3 di antara mereka adalah kultivator dewa langit tingkat dasar. Ruo ini, ucap Shin Mosu gusar. Kakek, tenanglah. Serahkan ini pada kami, jawab King Ruo pada Shin Mosu yang terlihat sangat marah itu. Baik, biarkan aku melihat, ucapnya dengan tatapan yang menyala sambil meminta Ao Lingtian untuk melakukan pengawasan di pintu gerbang benteng istana. King Ruo menatap para tawanan dengan senyum dingin. Kalian benar-benar luar biasa, ucap King Ruo sambil meraih tombak yang digunakan oleh jenderal kerajaan Bai untuk menyerang Kuan Yuyin sebelumnya. Tombak tersebut dipatahkan satu persatu lalu tiba-tiba menusuk paha tawanan dengan mata tombak tersebut. Teriak tawanan itu meraung kesakitan. Oh ternyata sakit, aku kira tidak, ejeknya sambil mengeluarkan api biru lalu membakar ujung mata tombak tersebut. Saat ujung mata tombak itu memerah, King Ruo lalu tanpa ragu menggorek paha yang terus mengeluarkan darah tersebut, sehingga membuat sang pemuda meraung-raung kesakitan. Maaf, sebelumnya aku ingin menghentikan pendarahan tersebut, tetapi aku tidak menyangka jika akan membuat Anda kesakitan, ucap King Ruo dengan tenang sambil mengeluarkan satu buah botol kecil dari dalam cincin penyimpanannya. Mari, aku akan mengobatinya, ucapnya sambil meneteskan cairan berwarna merah kehitaman dari botol kecil tersebut. Baru saja cairan menempel pada luka itu, sang pemuda langsung meraung-raung kesakitan, menangis dengan keras dan berguling-guling. Kamu juga akan merasakannya, ucap King Ruo sambil menghampiri sang jenderal. Matanya yang memerah menatap King Ruo dengan kebencian dan rasa takut. Apakah kamu satu kelompok dengan mereka? Tanya King Ruo yang disambut dengan gelengan kepala. Sikapmu yang diam dan tidak mau bekerja sama itu membuatku sedikit bergairah, ucap King Ruo sambil menusuk paha sang jenderal itu berkali-kali hingga membuatnya meraung-raung kesakitan seperti anak kecil hingga membasahi dirinya sendiri. Sepertinya tidak terlalu sakit, ucapnya lalu meneteskan cairan berwarna hitam pada luka tersebut. Teriak sang jenderal, berguling-guling.
Ini adalah darah ular bayangan hitam yang sudah berada di tingkat Dewa Surga, ucap King Ruo menjelaskan. Tiba-tiba wajah garang para tawanan itu berubah menjadi pucat pasi. Itu adalah racun tingkat api, ucap sebagian di antara mereka dengan ketakutan. Bajingan, rantai dan mantra formasi ini benar-benar ark. Teriak para pemuda tersebut berusaha melepaskan diri, mengumpat dengan keras. Pangeran, jika kamu berani, bunuh saja aku, ucap yang lain memprovokasi King Ruo. Jika kalian tidak ingin merasakan racun ini, maka mari bekerja sama dengan baik. Cih, kau hanya bermimpi. Sampai mati pun aku tidak akan rela bekerja sama denganmu, ucap seorang kultivator Dewa Bumi tingkat dasar yang masih dalam keadaan terikat. Wah, kamu memang hebat, ucap King Ruo sambil menghampiri pemuda itu lalu membuka mulutnya dengan paksa dan menuangkan beberapa tetes darah ular bayangan hitam ke dalam mulutnya. Ark, raungannya kesakitan dengan wajah mulai memerah lalu membiru. Dalam waktu singkat pemuda itu terkapar dan terlihat begitu kesakitan. Apa ada lagi yang bernyali seperti pemuda ini? Ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Para tawanan itu terdiam, dan hanya bisa menundukkan kepala. Kau, katakan dari kelompok mana kalian berasal, dan apa tujuan kalian melakukan kekacauan ini? Tanya King Ruo, namun tidak ada satupun dari mereka yang menjawab. Hielong lalu memeriksa dan menggeledah mereka satu persatu hingga akhirnya Hielong menemukan beberapa lencana dari klan Dong dari dalam cincin penyimpanannya. Tidak heran mereka dapat menyusup dan tidak terpantau, King Ruo membatin sambil memicingkan matanya menatap Shin Mosu. Kakek, bagaimana bisa? Ucapnya dengan tatapan heran. Hais, pasti mereka dari keluarga cabang, ucap Shin Mosu kesal. Apakah benar demikian? Mengapa kalian tidak belajar dari kesalahan dari Dong Lian dan Dong Xianzai? Tanya King Ruo dingin. Kelompok tersebut terdiam. Sebagai pemilik dinasti sebelumnya, mereka benar-benar ingin melakukan pembalasan, namun mereka tidak menyangka bahwa usaha mereka akan gagal. Pengampunan telah diberikan oleh Yang Mulia Kaisar pada keluarga cabang, tetapi kalian benar-benar tidak menghargai itu, ucap King Ruo kesal. Shin Mosu terdiam beberapa saat lalu menatap para tawanan tersebut. Prajurit, buat mereka mati secara perlahan, ucap Shin Mosu. Yang Mulia Kaisar, mohon lepaskan kami, ucap sang pemimpin kelompok tiba-tiba memohon sambil menangis. Shin Mosu menggelengkan kepalanya. Tindakan kalian benar-benar di luar batas. Kejatuhan Dong Xianzai dan pengampunanku pada kalian tidak ada untuk ketiga kalinya. Prajurit, dengan segera prajurit tersebut menggiring para tawanan itu ke tempat penyiksaan. Prajurit, biarkan mereka tetap di sini, ucap King Ruo menunjuk 5 pemuda yang terlihat berbeda dari orang-orang klan Dong. Kelima pemuda tersebut menatap King Ruo dengan ketakutan. Kalian sepertinya dari kelompok lain. Katakan dari kelompok mana kalian berasal? Tanya King Ruo. Pak Pangeran, kami. Jangan menipuku, dan jangan memaksaku untuk melakukan penyiksaan yang lebih sadis lagi, ucapnya dengan tatapan dingin. Kami dari klan Qian, kami diperintah oleh Yang Mulia Qian Rongxie untuk bekerja sama dengan orang-orang dari klan Dong, dan menggerakkan mereka untuk melakukan pemberontakan, jawab salah satu mereka. Shin Mosu dan King Ruo serta semua orang yang ada di tempat itu akhirnya mengetahui akar dari permasalahan dari kekacauan tersebut. Sudah berapa lama kalian merencanakan hal ini? Tanya Hielong. 2 minggu yang lalu Pangeran, jawabnya terbata-bata. Selain dengan orang-orang dari klan Dong, dengan klan mana lagi kalian bekerja sama? Hanya dengan klan Dong, Pangeran. Karena kamu mau menjawab dan jujur, maka kamu boleh mati sekarang, ucapnya sambil menampar sang pemuda dan meledakkan kepalanya. Kalian berempat, silahkan menikmati penyiksaan. Prajurit, buat mereka mati secara perlahan. Baik Pangeran, jawab beberapa prajurit sambil membawa keempat pemuda yang tersisa dan menariknya dengan paksa. Kakek, setelah kita mengetahui akar permasalahan ini, dan kakek juga telah memberikan tindakan pada mereka, namun kita jangan terlena,
karena saat ini juga Kekaisaran Qian telah menggerakkan pasukannya untuk melakukan penyerangan, ucap King Ruo. Apa secepat itu Ruoer, ucap Shin Mosu. Tapi kakek tenang saja, orang-orangku di Kekaisaran Qian telah memastikan hal itu. Butuh waktu berapa lama mereka menggerakkan pasukan hingga sampai di wilayah perbatasan? Tanya Shin Mosu dengan wajah serius. 5 atau 6 hari, jawab King Ruo tenang. Hais, mereka ini, ucap Shin Mosu dengan wajah gusar. Kakek tenanglah. Aku telah bertemu dengan Jenderal Huoer dan telah membicarakan strategi pertempuran dengan mereka. Saat ini mereka sudah berada di posisi masing-masing, siap menunggu kedatangan pasukan musuh. Ruoer, apa kamu sudah mengawasi wilayah perbatasan dan melakukan persiapan? Tanya Shin Mosu. Tentu sudah kek, aku sudah mengawasi wilayah perbatasan dan melakukan persiapan di sana. Bahkan aku telah mengantisipasi kekacauan di tempat ini. Namun aku benar-benar tidak tahu jika para penyusup tersebut benar-benar lihai, jawab King Ruo menjelaskan. Mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Ruoer, dan kalian semuanya kembalilah untuk beristirahat. Nanti malam kita akan mengadakan pertemuan, ucap Shin Mosu. Baik yang mulia, jawab para menteri dan para jenderal meninggalkan tempat itu. Setelah semua orang pergi, dengan perlahan perisai kubah langit yang berbentuk jaring emas, yang masih melindungi panggung tersebut dengan perlahan menghilang. Zin, Zan, kalian berdua tetap waspada dan awasi semua orang di tempat ini, ucap King Ruo. Baik penguasa, jawab mereka bersamaan. Setelah memberikan arahan pada para pelayannya, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Di depan pintu gerbang benteng, Ao Lingtian masih melakukan pengawasan pada prajurit yang sedang melakukan pemeriksaan pada rakyat yang keluar dari tempat itu. Tiba-tiba dipanggil oleh Shin Mosu. Jenderal, Anda dipanggil oleh Yang Mulia. Oh baik, terima kasih komandan, ucapnya sambil bergerak meninggalkan gerbang benteng menghampiri Shin Mosu. Yang Mulia, ada apa? Tanya Ao Lingtian. Jenderal Ao Lingtian, klan Dong dan keluarga cabang lainnya ternyata memiliki dendam dan telah bekerja sama dengan Kekaisaran Qian. Sebelumnya aku telah memberikan hukuman pada pemberontak itu, namun aku masih ingin mendengar pendapatmu, ucap Shin Mosu. Yang Mulia Kaisar, menurutku mencabut rumput itu harus sampai ke akarnya, jawab sang jenderal. Baik, jika demikian pimpin prajurit, tuntaskan pekerjaan ini sesegera mungkin, karena nanti malam aku akan mengadakan pertemuan penting. Baik Yang Mulia, ucapnya sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Setelah Ao Lingtian pergi, Shin Mosu yang terus didampingi oleh King Helong dan Hielong lalu juga meninggalkan tempat itu. Di taman belakang istana, King Ruyue dan King Ling merasa senang karena Kuan Yuyin kini mulai merasa tenang dan bisa berbincang-bincang dengan santai. Nenek Yuyin, bagaimana perasaanmu? Tanya King Ling. Ling tenanglah. Saat ini aku baik-baik saja. Hanya saja aku benar-benar tidak mengira jika akan ada penyerangan seperti itu, jawabnya dengan tersenyum lembut. Aku juga tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Tapi apakah nenek mengenali kelompok yang melakukan penyerangan tersebut? Kuan Yuyin menggelengkan kepalanya. Mereka adalah orang-orang dari klan Dong, yang bekerja sama dengan orang-orang dari klan Qian, ucap King Ruo yang tiba-tiba muncul di tempat itu memberi penjelasan. Maksud Ruoer, mereka adalah orang dari dinasti sebelumnya. Tanya King Ruyue. Benar nenek, tetapi mereka hanyalah keluarga cabang, jawab King Ruo sambil duduk dengan tenang. Lalu tindakan apa yang telah diambil oleh kakek Mosu? Tanya King Ling. Kakek Mosu sudah memerintahkan Jenderal Ao Lingtian untuk menghapus nama klan itu, jawab King Ruo. Ruoer, ucap King Ruyue ragu. Nenek, katakan saja, apakah kamu tidak membantu mereka? Tentu saja, mereka begitu berani membuat masalah, tentu saja aku tidak akan melepaskannya, hanya saja aku sedang menunggu saudara Helong dan Hielong. Saat mereka sedang berbincang-bincang, Shin Mosu, Hielong dan Helong datang di tempat itu. Kakek, kebetulan sekali, ucap King Ruo. Ruoer, ada apa? Tanya Shin Mosu heran. Kakek,
kami akan segera pergi, ucap King Ruo. Saudara Ruo, maksudnya? Tanya Hielong terkejut dan bingung. Saudara Hielong, dari awal tujuan kami adalah untuk kembali ke sekte, dan kebetulan saja kami lewat di kota Dongnan sehingga dapat menyaksikan acara penobatan Nenek Kuan Yin. Karena acara telah selesai, maka kami akan segera pergi, ucap King Ruo menjelaskan. Ya, aku tahu, tapi bagaimana kita bisa pergi begitu saja, sedangkan saat ini, ucap King Helong dengan wajah ragu. Saudara Helong, aku paham maksudmu. Ini adalah masalah Kekaisaran Dongnan dan Kekaisaran Qian. Aku yakin kakek dapat menanganinya, ucap King Ruo sambil menatap Shin Mosu yang duduk dengan tenang. Ruo benar, Hielong ini adalah masalahku, dan aku yakin dapat menanganinya. Selain itu, aku ingin membuktikan diri bahwa Kekaisaran Dongnan bukanlah kekaisaran yang lemah. Hielong dan Helong hanya bisa menganggukkan kepala dengan wajah ragu. Aku tahu maksud kalian baik, namun aku ingin kalian memberikan kesempatan dan kebebasan padaku untuk membuktikan diri. Lagi pula aku tidak akan bisa terus-menerus mengandalkan kekuatan kalian, ucap Shin Mosu sambil menatap Hielong yang masih ragu. Saudara Hielong, apakah Anda lupa dengan acara kejayaan sekte? Saudara Ruo benar. Aku bahkan hampir melupakan hal itu, jawab Hielong. Pagoda 5 elemen sebentar lagi akan mengeluarkan peraturan. Aku takut sekte kita akan mengalami imbas dari aturan tersebut, ucap King Ruo. Saudara Ruo benar, kita harus lebih berhati-hati karena sekte besar dilarang untuk terlibat dalam pertempuran. Helong berpendapat. Kuan Yin dan Shin Mosu yang mendengar percakapan itu hanya bisa saling berpandangan. Adik Yin, acara kejayaan sekte adalah acara besar yang dilaksanakan oleh Dewan Tertinggi Benua Teratai Biru untuk mengatur kekuatan, peringkat dan kejayaan setiap sekte. Acara ini hanya dapat diikuti oleh sekte besar hingga sekte tingkat menengah. 2 hingga 3 bulan sebelum acara itu dimulai, setiap sekte akan diawasi oleh mereka dan dilarang untuk melakukan pertarungan besar ataupun pertarungan kecil. Aku mengerti, ucap Kuan Yin. Kakek Mosu, tenanglah. Semua rencana dan strategi telah aku jelaskan pada Jenderal Huo. Jika pasukan Kekaisaran Dongnan bergerak sesuai dengan strategi yang aku jelaskan, aku yakin kakek dapat menyerang mereka hingga ke kota Yunbai. King Ruo menjelaskan sambil memberikan catatan strategi perang. Ruo terima kasih, ucap Shin Mosu senang. Baik, kakek, nenek, kami akan segera pergi. Mohon jaga diri kalian baik-baik, ucap King Ruo sambil berlutut dengan hormat yang diikuti oleh King Ling, Hielong dan Helong. Hais, kalian ini, para petinggi sekte yang sangat mengerikan harus berlutut di hadapanku, berdirilah. Ucap Shin Mosu sambil tertawa. Setelah mengucap salam perpisahan, King Ruo lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Sus, mereka lenyap dari pandangan Shin Mosu dan Kuan Yin. Kakak, mereka, Yin mereka memiliki urusan yang tidak bisa ditunda. Aku memakluminya, lagi pula aku harus membuktikan diri pada Ruo bahwa tahta ini bukan hanya pemberiannya saja. Aku Shin Mosu, adalah orang yang dapat diandalkan, ucapnya dengan mantap. Kuan Yin menganggukkan kepalanya. Baik, mari kita beristirahat, ucapnya sambil membawa Shin Mosu meninggalkan tempat itu. Di atas langit ibu kota Kekaisaran Dongnan, saudara Helong, nenek, kita akan bergerak menuju kerajaan Bai. Kita akan membantu Jenderal Ao Lingtian menumpas klan Dong di kota itu, ucap King Ruo. Baik, jawab Helong dengan penuh semangat. Apakah kita juga akan terlibat dalam peperangan besar ini? Tanya Helong. Belum sempat King Ruo menjawab, Helong dan Hielong merasakan aura dewa tingkat langit terus bergerak mendekati mereka. Sus, Zin, Zan, Sieki, Sieba, Jiu dan Sieliu muncul, mengejutkan Hielong dan Helong. Nenek, mereka, tanya Hielong pada King Ruyue melalui telepati. Mereka adalah pelayan Ruo, jawab King Ruyue menjelaskan. Walaupun Zin dan Zan beserta rombongannya pernah terlibat dalam peperangan besar di kota Perak sebelumnya,
namun Hielong dan Helong itu berada di klan cabang tidak sempat berjumpa dengan mereka. Penguasa, kami telah mendapatkan informasi bahwa keluarga cabang klan Dong di kekaisaran ini ada di 3 tempat. Pertama di kota Liang, kota Hei dan kota Bai, namun kini hanya tersisa di kota Bai, ucap Zan menjelaskan. Baik, aku mengerti, jawab King Ruo sambil mengeluarkan pedang Sue Luo. Sus, pedang tersebut membesar dan melebar. Setelah semua orang berada di atas bilah pedang tersebut, dengan perlahan pedang tersebut bergerak meninggalkan kota Dongnan. Di atas bilah pedang, penguasa, apa kita akan pergi dari sini? Tanya Zin penasaran. Benar, apa ada sesuatu lagi yang ingin kamu sampaikan? Ucap King Ruo. Tidak penguasa, hanya saja ini tidak terlihat seperti biasanya, jawabnya sambil tersenyum kecil. Maksudnya? Tanya King Ruo. Penguasa, sejak kapan Anda meninggalkan masalah yang menyangkut peperangan seperti ini? Jawabnya dengan wajah ragu. King Ruo tersenyum. Zin, aku tidak meninggalkan masalah ini. Lagi pula aku memang ingin membawa kalian ke wilayah perbatasan. Maksud penguasa? Tanya Sieba yang sebelumnya tidak mendengar rencana King Ruo. Kita akan ke kota Bai membantu Jenderal Ao Lingtian memusnahkan klan Dong di kota itu, jawab King Ruo. Penguasa, aku mengerti, tapi bukankah Jenderal Ao Lingtian dan pasukan kekaisaran saat ini sedang bersiap-siap menuju kota Bai? Kita akan mendahului mereka, jawab King Ruo santai. Baik, aku mengerti, ucap Zin senang. Hielong dan Helong hanya bisa terdiam menyimak percakapan King Ruo dan para pelayannya sambil memperhatikan setiap tempat yang mereka lewati. Di kerajaan Bai, Gunung Elang Hitam yang merupakan tempat keluarga cabang klan Dong yang biasanya sepi dan tenang ini terlihat hiruk-pikuk. Di tempat itu, beberapa kultivator dewa bumi tingkat dasar dan tingkat menengah, serta kultivator dewa langit tingkat dasar berdiri mengawasi pergerakan ribuan anggota klan Dong yang akan meninggalkan tempat itu. Sebagai keluarga cabang terakhir dari klan Dong, keberadaan mereka di kerajaan Bai bahkan tidak tersentuh itu karena keberadaan Gunung Elang Hitam yang berada di wilayah yang sulit untuk dijangkau. Selain itu, walaupun sebagai klan cabang, klan Dong yang ada di kota Bai ini pada dasarnya adalah klan leluhur sehingga dapat dipastikan mereka pasti memiliki kekuatan tersembunyi. Shin Mosu yang tidak melihat pergerakan yang mencurigakan dari klan itu, lalu memberikan pengampunannya dan membiarkan mereka untuk berada di tempat itu dengan tenang. Di tengah lapangan yang berada di tengah benteng klan tersebut, berkumpul 5.000 anggota klan Dong yang sedang bersiap-siap meninggalkan tempat itu. Apa semua sudah siap? Tanya seorang tetua yang didampingi oleh beberapa tetua lainnya. Sudah Patriark, jawab seorang pemuda yang bertanggung jawab menggerakkan massa tersebut. Dengan sikap tenang sang Patriark menghampiri 2 pilar batu yang ada di tengah halaman benteng tersebut dan meletakkan batu hitam di antara kedua pilar tersebut. Para tetua, mari kita mulai, ucapnya sambil membuat segel tangan yang diikuti oleh para tetua lainnya. Sus, sus, lingkaran mantra formasi muncul menggetarkan pilar batu tersebut. Sum, pusaran angin berwarna putih keemasan muncul di antara kedua pilar tersebut. Sekarang, ucapnya memberi perintah. Satu persatu anggota klan Dong dengan tenang dan tertib memasuki gerbang teleportasi tersebut. Baru beberapa menit gerbang teleportasi tersebut diaktifkan, tiba-tiba kilatan petir dari langit muncul menghantam pilar batu tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema bersamaan dengan hancurnya pilar batu itu. Tidak, teriak sang Patriark murka. Matanya yang tajam menatap ke atas langit klan namun tidak menemukan sumber kekuatan yang menghancurkan pilar batu tersebut. Apa yang terjadi? Batinya heran saat dirinya bahkan tidak menemukan adanya kesalahan dalam proses tersebut. Patriark, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya para tetua kebingungan. Namun belum hilang kebingungan mereka, tiba-tiba dari atas langit muncul jaring emas raksasa yang menutupi seluruh kawasan benteng. Oh langit, ini, ucap sang Patriark terlihat panik. Kita diserang, ucap beberapa tetua yang juga ikut panik. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.